Ibunya telah memberikan apapun yang dia minta, namun keegoisan seorang anak tidak melihat ketulusan hati seorang ibu, hingga dia tega mengakhiri hidup orang yang telah melahirkannya. Bruno Estaki Vieira, saat kejadian dia berusia 23 tahun. Dia lahir dan dibesarkan di kota yang bernama Guarujá, yaitu kota yang terletak di pinggiran pantai di São Paulo. Bruno tinggal di rumah bersama ibunya yang bernama Mercia Lanzani. Dia berusia 44 tahun. Tidak saya temukan banyak informasi tentang masa kecil Bruno atau ayah biologisnya. Namun semua informasi yang saya temukan bahwa Bruno adalah anak satu-satunya dari Mercia dan ibu Bruno dikenal sebagai wanita yang penuh perjuangan untuk memberikan semua kebutuhan kepada anak sematawayangnya. Mercia dan Bruno tidak memiliki kehidupan yang mewah, namun Mercia selalu mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anaknya. Sejak Bruno menginjak remaja, Mercia selalu mendapatkan tekanan dari anaknya karena Bruno merasa tidak puas dengan apa yang ibunya berikan. Bruno menginginkan baju yang bermerek, alat elektronik seperti komputer dan video game keluaran terbaru. Uang jajan untuk libur akhir pekan tidak boleh kurang. Mercia selalu mengusahakan apapun yang anaknya minta tanpa kekurangan. Seorang ibu yang mungkin berpikir bahwa Bruno adalah anak satu-satunya, harapan untuk masa tuanya, dia juga tidak pernah tahu siapa ayah biologisnya. Keinginan ibu akan memenuhi semua apa yang diinginkan oleh anaknya, tanpa mengira bahwa itu bisa berakibat fatal untuk dirinya sendiri, juga kehidupan si anak nanti. Bruno setelah lulus sekolah, dia menginginkan kursus di bidang obat-obatan. Dan ibunya sangat mendukung dengan langkah anaknya itu. Ibu yang mana tidak bahagia jika anaknya kelak menjadi seorang dokter, namun perlu diingat kursus di bidang kedokteran atau obat-obatan sangat mahal biayanya di Brazil. Mercia terus berjuang untuk memenuhi biaya kursus Bruno dengan harapan impiannya memiliki seorang anak bertitel dokter bisa jadi kenyataan. Ketika Bruno mulai masuk di universitas, di sana dia mengenal orang-orang dari kelas atas. Dia pun memiliki banyak teman di sana. Dan kehidupan teman-temannya ini jauh lebih baik dari apa yang dia miliki. Mereka tinggal di kawasan mewah, ke universitas dengan mobil mereka sendiri, dan mereka memegang kartu kredit card Black Card yang non-limited. Dan Bruno mengira mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kehidupan paling sempurna. Bruno dari situ mengira bahwa dia adalah anak yang kurang beruntung karena tinggal dengan ibunya saja di kawasan kelas menengah, dan dia juga mengatakan kepada ibunya jika rumahnya jauh dari kota. Semua yang dia miliki sepertinya tidak ada artinya, serba kekurangan dan tidak pernah merasa cukup. Mercia, ibu Bruno, mengatakan akan mencari solusi untuk mempermudah Bruno pergi ke tengah kota dan ke fakultasnya. Lalu Mercia memberikan sepeda motor untuk Bruno, walaupun itu harus dibayar secara kredit, dan beberapa kali Mercia pun harus membayar bunga karena telat membayar. Angsuran belum juga lunas, masalah baru muncul kembali dari Bruno ketika teman-teman Bruno berkunjung ke rumahnya. Bruno merasa malu dengan keadaan rumahnya yang ada di jalan gang kecil. Dan Bruno meminta kepada ibunya untuk menjual atau menyewakan rumahnya itu dan pindah ke rumah yang lebih mewah. Mercia tidak bisa memenuhi apa yang diminta Bruno karena dia tidak memiliki kondisi untuk semuanya itu. Dengan berkata jika temannya itu benar-benar ingin menjadi sahabatnya, dia tidak akan mempermasalahkan kondisi rumah atau keluarganya. Bahkan dia juga pernah memberikan peringatan untuk berteman dengan orang-orang yang sepadan dengan keadaannya agar tidak menimbulkan kecemburuan atau ketidaknyamanan.
Namun semua itu tidak merubah sifat Bruno karena yang bermasalah itu bukan teman atau orang lain, namun Bruno sendiri yang selalu mencari masalah baru. Pada tahun 2020, hubungan antara ibu dan anak pun makin parah karena pertengkaran sering terdengar dari dalam rumah mereka dan kemarahan Bruno semakin tidak terkontrol. Pada tanggal 22 Desember tahun 2020, Bruno mengatakan kepada investigasi jika dirinya bangun lebih awal dan pergi ke tempat olahraga. Dan ketika dia pulang, dia menemukan ibunya tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri. Bruno juga mengatakan dia telah mengecek denyut nadi ibunya dan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Maka dia putuskan untuk memanggil temannya agar memberikan pertolongan pertama kepada ibunya. Setelah itu dia memanggil SAMU. SAMU adalah bantuan emergency medical tercepat yang ada di Brazil dengan nomor panggilan 192. Setelah SAMU sampai ke rumah Mercia, mereka mengatakan jika ibu Bruno sudah meninggal dunia. Bruno juga menghubungi saudara perempuan ibunya dan mengabarkan apa yang terjadi kepada ibunya. Bruno meneruskan versi pengakuannya itu dengan mengatakan bahwa ibunya terpeleset kencing anjing di lantai rumahnya dan kepalanya terbentur hingga mengakibatkan kematian. Bruno juga mengatakan kepada investigator jika ibunya memiliki serangan jantung. Tubuh Mercia dibawa ke Institut Medical Legal atau IML. Yang paling dikenal adalah nekropsi atau yang disebut dengan otopsi, pemeriksaan individu setelah kematian. Setelah dilakukan pemeriksaan di tubuh Mercia, dinyatakan jika akibat kematian Mercia karena cekikan di leher. Juga di dokumen menyatakan jika di kepala Mercia terdapat luka benturan, juga mengalami keretakan tulang di leher. Ketika dokumen sampai di tangan polisi, kasus Mercia tidak lagi dinyatakan sebagai kecelakaan, namun sebagai pembunuhan. Karena logikanya, seseorang tidak mungkin meninggal dengan cekikan dan patah tulang sendirian. Pasti ada orang lain yang melakukan semua itu. Bruno menuliskan di sosial medianya dengan kata-kata, "Saya akan mencintaimu selamanya. Terima kasih sayangku untuk semua. Kepergian seorang ratu." Sambil dia mengunggah foto kebersamaan dengan ibunya. Polisi pun memulai investigasi dalam kasus pembunuhan Mercia Lanzani. Tentu tidak sulit bagi kita mencari pelaku atas semua itu melihat background Bruno. Bruno masih belum mengakui apa yang terjadi kepada ibunya dan terus membuat cerita baru tentang kematiannya. Kali ini Bruno mengatakan jika ibunya jatuh di kamar mandi setelah selesai mandi. Saudara perempuan Mercia yang bernama Marilza pada tanggal 21, dia masih melakukan video call dengan Mercia. Dan waktu itu dia menggunakan baju yang sama ketika dia dinyatakan meninggal. Jika Mercia jatuh di kamar mandi, seharusnya dia sudah berganti pakaian. Polisi yang melakukan penyelidikan di rumah Mercia menemukan jika di rumah itu terdapat beberapa kamera pengaman. Dan ketika polisi mencari perangkat rekaman kamera tersebut, Bruno mengatakan jika dia tidak tahu dan penyelidik terus menekan Bruno agar mengatakan apa yang dia sembunyikan. Selama investigasi, Bruno semakin terpojok dan akhirnya mengatakan jika perangkat dan rekaman kamera CCTV itu dia sembunyikan di dalam oven di rumah mereka. Namun dia masih memberikan alasan kenapa dia menyembunyikan kamera itu. Karena dia takut jika orang-orang memanggil dirinya sebagai orang kriminal atas kematian ibunya, yang dimana dia masih mengelak jika dia pelakunya. Dari hasil rekaman CCTV, terlihat di sana 1 hari sebelum Bruno mengatakan jika ibunya terjatuh, yaitu pada tanggal 21 malam, dia terlihat sedang berargumen dengan ibunya dan mereka berdua beradu fisik. Hingga akhirnya Mercia tergeletak dengan mulut terbuka. Setelah mengetahui ibunya tidak bernyawa, Bruno menutup pintu ruangan tersebut dan dia pergi ke ruang tamu, duduk menonton TV di sana.
Bruno menghabiskan waktu malam panjangnya seperti tidak terjadi apa-apa. Hari kedua, tanggal 22, dia masih terlihat mondar-mandir keluar masuk rumah. Bruno dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan dan memenuhi syarat karena kecerobohan. Pada tanggal 1 Juni tahun 2021, hakim menyatakan penangkapan terhadap Bruno, namun sudah terlambat karena Bruno melarikan diri. Polisi mengatakan jika motif pembunuhan tersebut karena perekonomian dan harta warisan. Dengan dugaan, Bruno melakukan kejahatan tersebut untuk mengambil semua yang dimiliki oleh ibunya, yaitu rumah dan mobil. Sampai saat ini Bruno masih dalam pengejaran polisi. Yang mengherankan, sekejam-kejamnya pelaku atau tersangka kriminal, masih ada pengacara yang membelanya. Dalam kasus apapun, seperti dalam kasus Bruno, dia yang sudah jelas laki-laki coward, pelaku pertama pembunuhan terhadap ibu kandungnya, namun masih juga ada pengacara yang membelanya dan menyembunyikan informasi keberadaannya. Bahkan mengatakan kepada media jika Bruno inosen dan bukan pelaku semua kejahatan itu, maka dia berhak melindungi kliennya dari hukuman penjara. Dalam beberapa kasus yang saya lihat, pengacara yang menunggangi kasus-kasus kriminal berat bukan untuk menegakkan hukum, tetapi untuk mengangkat nama mereka ke publik. Padahal tugas pengacara adalah memberikan konsultasi hukum kepada klien, membela perkara yang jadi tanggung jawabnya sesuai dengan kuasa yang telah diberikan klien, dan mewakili atau mendampingi klien dalam sidang pengadilan, juga menegakkan hukum. Dalam kasus ini, poinnya jangan pernah memanjakan anak dalam bentuk apapun. Karena memanjakan anak itu hanya akan membuat anak menjadi lemah, tidak mandiri, tidak bertanggung jawab, mudah marah, dan yang jelas no respect kepada orang tua. Memanjakan anak juga seperti halnya menjerumuskan anak ke lubang kegelapan. Dan akibat lainnya akan datang kepada orang tua sendiri. Bayangkan jika anak yang sudah kita besarkan, kita perjuangkan dan dia tidak sama sekali menghargai apa yang kita berikan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.